Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya kembalikan lagi ke mode booster dulu. Oke, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana karakter dari jalur DC negatif. Ini berbeda dengan jalur DC positif. Untuk jalur DC negatif ini antara satu titik ke titik yang lain ini sifatnya common, maksudnya itu bersama, gitu ya. Jadi sebenarnya seperti sebuah lingkaran saja, saling terhubung. Sebagai contoh, saya membuat sebuah titik ground di komponen ini, kapasitor, kemudian ke sirkuit lain yang ada groundnya juga ke sini. Ini sebenarnya kalau kita push ini sama hasilnya, dia juga push, juga ground. Kemarin kan sudah saya tunjukkan ya bagaimana cara mencari jalur negatif. Ini kita bisa mengacu kepada komponen, kaki komponen. Ini ada contoh kapasitor jenis elko yang ada tanda merah seperti ini berarti negatif ya, ini berarti negatif. Yang polos ini berarti positif. Ini udah jelas ground seperti ini. Sekarang saya akan coba dengan mode buzzer, saya akan mencari titik-titik ground yang lain. Coba ini antara kapasitor yang satu dan kapasitor yang lain ya. Di sini kan merah ini. Coba kita lihat. Nah, ini berarti push. Berarti negatif. Ini juga negatif. Sekarang coba kita ke lilitan. Ke sini. Perhatikan. Di sini push tapi menunjukkan angka yang berbeda. Nah, kalian perhatikan. Di sini angkanya 16. Nah, angka ini bagi saya bukan angka short karena saya sudah membuat acuan di depan tadi bahwa angka short saya angka di bawah 1. Jadi meskipun AVO saya boost, ini saya tidak menganggap ini short. Ini bisa saja karena impedansi di area chip, ini kan prosesor, di area chip ini memang sangat kecil, jadi seolah-olah short, padahal tidak, gitu ya. Nah, sini aja enak. Nah, sekarang coba yang lain. Ini misalkan di sini kan ada lilitan juga ini. Nah, ini ya, Pak. Ini juga sama, nilainya bukan angka short. Yang ini coba, sorry ya, gini aja ya. Yang ini coba, nah ini angkanya tinggi, high impedansi. Jadi memang sebenarnya lilitan ini semuanya bisa dipastikan ini berada pada jalur positif, gitu ya. Tidak ada lilitan yang dipasang di jalur negatif, tidak ada. Semuanya di jalur positif, gitu ya. Kecuali kapasitor yang seperti ini sudah dijelaskan kemarin bahwa satu kakinya positif, satu kaki negatif. Sebagai contoh ini saya taruh di sini, ini kan negatif. Yang satu saya taruh di sini, ini positifnya. Nah, kalian bisa lihat dia menunjukkan angka yang tinggi. Ini karena tidak terjadi hubung singkat. Nanti yang akan menjadi masalah itu apabila kita sudah apabila satu probe AVO kita taruh di jalur ground, kemudian kita mengukur jalur yang lain namun jalur positif, namun menunjukkan angka short berarti. Nah, ini berarti jelas di jalur itu terjadi hubung singkat, gitu ya. Tapi kalau angka yang ditunjukkan melebihi dari acuan kita, ya kita tidak bisa menganggap itu angka short meskipun seperti ini tadi angkanya sangat kecil sekali. Terdengar bunyi bus, cari kapasnya.
Nah, angkanya 15 berapa itu. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai short. Dari satu titik ground yang kita temukan, ini mudah sekali mencari ground yang lain. Kalau pada motherboard laptop ini setiap lubang baut atau hole ini kita sebut ya, ini bernilai negatif semua. Nah, ini negatif semua ini juga negatif ya, ini juga negatif. Sorry, coba ini saya taruh di sini, taruh sini, negatif semua lubang bautnya adalah berada di jalur negatif. Makanya kenapa lubang baut ini selalu dijadikan titik ukur ground, karena lebih mudah daripada kita harus mencari kaki ground di kapasitor atau di kaki yang lain gitu. Jadi lebih mudah kalau kita taruh di lubang baut seperti ini. Nah, seperti ini lebih mudah itu ya. Jadi setidaknya sudah ada gambaran ya bagaimana dengan buzzer. Jadi fungsinya seperti itu. Nanti kita harus menghafal lilitan mana yang menjadi tegangan. Kan lilitan ini rata-rata bekerja pada jalur SMPS dengan output tegangan yang beda-beda. Ada yang 3 volt, ada yang 5 volt, ada yang 1,5 volt, 1,05. Nah, itu kita harus menghafal. Nanti untuk kondisi motherboard yang ideal, yang tidak short, itu kalau kita boost lilitan 3 volt keluarnya berapa, 5 volt berapa, itu kita harus punya catatan seperti itu. Sehingga nanti apabila kita memiliki kasus lain, terus kemudian ketika kita ukur impedansi di jalur di lilitan ini kok terdeteksi angka short atau tidak sesuai dengan angka yang seharusnya, ini kita akan paham, kita akan peka dari situ. Misalkan jalur 5 volt atau 3 volt itu biasanya kalau kita boost angkanya sekitar ada yang 300, ada yang 600 kayak gitu. Namun pada kasus lain kita temukan, loh ini kok impedansinya kok tipis sekali 50 tapi AVO-nya nggak booster. Nah, ini kita bisa berasumsi bahwa di jalur itu terjadi masalah, karena umumnya biasanya masih di angka 300-400 gitu ya. Ya, ini teknik booster yang biasanya banyak digunakan, caranya seperti itu. Ini nanti akan lebih banyak kita gunakan untuk untuk menghadapi kasus short gitu ya. Biasanya dikombinasi dengan cara injek nanti untuk mencari komponen yang berpotensi short. Oke, saya rasa seperti itu cara mencari tegangan DC negatif dengan buzzer. Kita lanjutkan ke video materi yang lain. Kita akan mencoba melakukan pengukuran nilai hambatan resistor gitu ya. Ini karena materi kita sebelumnya belum ke motherboard, kita masih ke sirkuit klasik yang lama itu ya. Nanti kita prakteknya ke situ dulu, karena untuk motherboard ini masuknya nanti ke materi volume 1. Oke, demikian, terima kasih.